Halo pemirsa Usahando, bersama Amira di seputar usaha dan info. Nah, teman-teman semua pasti kalian itu suka ngopi, apalagi anak-anak muda sekarang tuh sukanya ke tempat-tempat ngopi, sukanya nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Ngomong-ngomong soal kopi, teman-teman pasti taunya itu tuh kayak coffee shop, terus juga teman-teman biasanya juga mungkin pesan di tempat online, tapi di MTQ ada satu tempat menarik untuk kita ngopi. Nah, seperti apa tempatnya? Kita lihat yuk. Awal mulanya itu dari tahun 2018, pas pulang dari Malang, di Kendari itu sempat tidak ada yang dikerja, akhirnya jadi security di BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Tiap hari di pos itu, pos jaga, saya bikin kopi. Akhirnya banyak teman-teman pegawai di BPKP tertarik melihat saya membuat kopi dan mulai memesan. Lama-kelamaan, tiap hari itu semakin banyak pesanan dari pegawai BPKP. Akhirnya di situ sempat saya berpikir kalau resign lebih bagus kayaknya. Dan akhirnya saya izin resign dengan kepala perwakilan dan saya mulai menjual kopi bermodalkan motor CB di belakang di depan kantor BPKP di sekitaran kantor wali kota Kendari. Di situ langganan sedikit demi sedikit sudah mulai ramai. Akhirnya sempat juga diundang kembali di kantor BPKP, tapi dalam rangka mengisi acara mereka, menyediakan kopi untuk tamu-tamu dari KPK, dari BPK, dan dari Bank BI. Kopi latte dengan metode manual ala kopling Kendari. Saya memilih nama Street Kopling karena setelah menjual di PPKP, saya keliling lagi mencari tempat-tempat yang ramai. Itu kopling itu singkatannya kopi keliling. Namanya Street Kopling karena menjualnya di pinggir jalan. Modal awalnya itu menggunakan sisa-sisa gaji jadi security sekitar 800 ribuan lah, untuk buat box yang saya bonceng untuk berjualan keliling. Alhamdulillah, kopling sudah berjalan 5 tahun. Sudah berbagai macam orang yang saya temui di sini dan alhamdulillah sudah dipromosin juga sama artis Raffi Ahmad melalui Instagramnya pernah. Ajakannya itu menggunakan sosial media seperti di Facebook, Instagram, dan ajakan yang paling penting untuk saya itu adalah ajakan pelanggan yang sudah datang dan mengajak teman-temannya datang ke sini, ya begitu. Kesini hampir tiap hari ngopi di sini karena memang dekat juga dari tempat kerja. Kopinya mantap, pas, cocok. Untuk kopling yang pasti tetap berkembang, usahanya mungkin bisa buka cabang lain lagi, pokoknya semakin sukses.
Untuk pemirsa TVRI, program usaha Ando, kalau mau ngopi, ingat kopling Kendari. THR. Nah, kalau dengan kata THR, pasti yang kepikiran di benaknya Amira itu adalah Lebaran atau jalan di Kendari. Nah, THR yang satu ini bukan jalan dan juga bukan Lebaran, tapi jamu. Nah, seperti apa modelnya? Kita lihat yuk. Pada tahun 191, ibu mertua saya berjualan secara keliling dengan menggendong jamu. Kemudian berkembang dengan keliling menaiki motor. Dan pada tahun 2019, pada saat ada COVID-19 atau Corona, ibu mertua saya sudah mulai tidak berkeliling lagi. Dan pada saat itu saya juga sudah berhenti dari tempat bekerja. Pada saat itu kami berjualan secara online, dan hingga pada tahun 2023 sekarang alhamdulillah kami sudah memiliki toko di Mall The Park dan di depan rumah. Kami memilih nama jamu THR karena lokasi kami berada di THR Jalan Hairil Anwar. Selain itu, kata THR kami pilih karena senang disebut oleh orang-orang yang biasanya bawaannya itu tunjangan hari raya. Jadi kami memilih kata THR karena supaya lebih enak disebut oleh pelanggan. Untuk modal awal usaha ini, yang kami mulai rincikan itu yang pada tahun 2019 modalnya di bawah 2 juta dengan bermodalkan bahan kunyit sekarung, gula 10 kilo, gula aren, dan bahan-bahan lainnya dengan perlengkapan yang seadanya. Jadi sampai hari ini kami terus melakukan pembenahan di alat-alat supaya bisa sesuai dengan standar. Perkembangan penjualan jamu kami sangat besar, terutama sejak tahun 2019. Orang-orang sekarang lebih sadar untuk meminum minuman tradisional, dan alhamdulillah karena jamu kami sudah ada sejak tahun 1991, jadi tingkat kepercayaan pelanggan itu lebih besar untuk memilih minum jamu di Mbak Jamu THR. Kami menyediakan berbagai jenis varian jamu. Di sini ada kunyit asam yang manfaatnya untuk melancarkan haid, menghilangkan nyeri pada saat haid, dan untuk mencerahkan kulit. Ada lagi yang namanya jamu kunyit putih. Nah, jamu ini adalah ratunya jamu. Memang rasanya agak pahit, tetapi manfaatnya begitu besar, terutama buat yang penderita kanker, miom, kista, ataupun yang berencana program hamil. Selain itu, kami juga ada wedang jahe. Wedang jahe ini manfaatnya untuk mengatasi batuk, flu, demam, atau untuk menambah stamina. Selain itu masih ada lagi, ada sari rapet untuk keputihan,
Kemudian untuk peluntur lemak, yang penyakit MAH atau asam lambung, kami menyediakan semua sesuai kebutuhan pelanggan. Jadi jamunya dibuat hari ini sesuai dengan pesanan yang sudah dipesan. Dan tidak perlu khawatir bahwa di sini jamunya itu benar-benar fresh dan bahannya benar-benar alami. Buat teman-teman yang ingin minum jamu tradisional, silakan pesan secara online melalui kontak admin 0852 228 7458 atau melalui sosial media jamu.thr atau beli secara langsung di alamat kami di Jalan Hairil Anwar nomor 15 atau teman-teman bisa mampir di toko kami di Mall The Park depan kasir Hypermart. Mari minum jamu tradisional, sehat dan cantik bersama jamu Mbak Jamu THR. Biasanya kalau Ibuku Arisanto itu sering sekali bikin banyak makanan. Ada kari, ada mie goreng, ada dessert. Nah, kalau sibuk biasanya dia tuh udah sempat bikin. Biasanya pesan saja. Nah, di sini tempat jual dessert yang sangat-sangat unik dan juga nikmat yang ada di Kota Kendari. Seperti apa tempatnya? Yuk kita lihat bareng. Awal mula kami sebenarnya cuma iseng-iseng saja karena hobi. Terus kami menjualnya itu sesuai dengan orderan. Kemudian berkembang sampai kami merasa harus sedia stok. Kemudian kami bisa datang ke store juga untuk mengorder. Dessert itu sebenarnya berasal dari nama saya, Winda. Biasanya orang panggil Win gitu. Terus dessert itu karena kami jual memang khusus untuk makanan penutup. Jadi untuk supaya gampang diingat, Win mana? Oh, Win dessert gitu. Modal awalnya itu cuma 500.000 waktu itu karena pikirnya untuk makan sendiri. Alhamdulillah sangat di luar ekspektasi, ternyata antusias masyarakat Kota Kendari untuk menerima Win Dessert itu sangat tinggi. Bahagia sekali sih dengan respon-respon yang ada. Menunya kami ada 5, ada salad buah, terus ada puding regal cream cheese, ada puding regal coklat, terus yang ini saya pegang Oreo cream cheese, terus ada lotus cream cheese. Iya, itu 5 semua. Semua bahan kami gunakan bahan-bahan premium, jadi memang cream cheese-nya emang real cream cheese. Kebetulan memang hampir tiap hari belinya, terus suka, rasanya tidak terlalu manis, pas kalau buat saya ya, ini pas, tapi nggak tahu kalau buat orang lain, tapi kalau buat saya pas. Porsinya juga lumayan, bisa untuk berdua loh ini, jadi harganya juga sama porsinya worth it lah.
pemirsa Usahando, bagi yang ingin merasakan dessert kami atau ingin menikmati atau memberikan hadiah pada saat Lebaran atau menjenguk saudara yang sakit, bisa langsung ke toko kami di depan Mandala Waluya, Andonoho Kendari. Tokonya itu Win Dessert Kendari. Terus untuk mencari mungkin Instagram kami, bisa menghubungi Instagram kami atau WA di Win Dessert Kendari. Pemirsa, sekarang kita sedang berada di segmen konsultasi UMKM bersama Kak Adi sebagai salah satu konsultan di Kota Kendari UMKM. Bisa dijelaskan, Kak? Jadi saya terpilih menjadi salah satu pendamping atau konsultan PLUT KUMKM Kota Kendari yang ini langsung dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu di bulan 12 kemarin. Dan kontrak kami berjalan sampai tahun 2024 insya Allah. Nah, apa sih fungsi kami di PLUT ini? Kami insya Allah akan mendampingi dari keseluruhan para UMKM yang siap naik kelas. Insya Allah kami bantu, kami akan stay, kantor kami sekarang ada di bagian kolam retensi. Untuk sementara ini karena kantor belum ready, kelistrikannya, jadi kami untuk sementara masih berkantor di kantor Dinas Perdagangan Kota Kendari yang bagian Polres di situ. Nah, jadi teman-teman UMKM atau pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Kendari khususnya yang pengen menaikkan omsetnya, pengen bicara tentang perizinan, tentang promosi, tentang gimana sih untuk naikin omset, kemudian apa saja yang terkait masalah UMKM, yuk kita sama-sama benahi usaha kita untuk bagaimana mengembangkan perekonomian khususnya untuk Kota Kendari. Keren sekali Kak Adi tentang UMKM ini. Nah, berbicara tentang UMKM ini Kak Adi, bagaimana sih Kak awalnya kita itu bisa memulai usaha? Kira-kira tips dari Kak Adi itu apa untuk UMKM di Kota Kendari? Jadi kalau berbicara tentang gimana sih mulai usaha, kalau dari saya secara pribadi kebetulan saya juga menjalankan satu usaha. Nah yang paling penting adalah bagaimana usaha itu kita mulai dari perizinannya dulu. Karena kita tidak mungkin melakukan usaha, melakukan aktivitas perekonomian tanpa didasari dengan yang namanya izin atau perizinan. Nah, berangkat dari situ baru kita mengumpulkan ide-ide bisnis apa sih yang akan kita jalankan. Nah, kalau dari saya ada 3 kriteria yang harus kita ambil dari usaha yang harus kita lakukan, karena berbicara tentang usaha yang kita inginkan adalah kontinuitasnya kita sebagai pelaku UMKM atau yang sudah naik kelas menjadi pengusaha. Yang pertama adalah melihat gimana sih untuk ketersediaan bahan baku. Nah, itu yang paling penting. Ketersediaan bahan baku ini berkelanjutan atau tidak. Kalau misalkan itu dipandang berkelanjutan dan unik, maka itu yang menjadi ide bisnis kita yang akan kita jalankan. Nah, yang kedua adalah kita berbicara tentang SDM. Karena kalaupun ada bahan baku kemudian tidak ada SDM, ini juga akan menghambat usaha kita. Nah, ini di SDM ini yang agak lumayan berat kita jalankan karena berhubungan dengan orang lain. Bukan saja berhubungan dengan sistem yang kita jalankan, tetapi berhubungan dengan orang lain. Nah, dengan berhubungan dengan orang lain inilah
membangun komunikasi, memberikan solutif terhadap orang-orang yang ada atau yang tergabung pada usaha kita. Contoh nih, misalkan saya kebetulan berada di pengolahan ikan. Pengolahan ikan sudah berjalan sejak tahun 2019. Jadi kami karena keterbelakangan atau minimnya modal yang saya miliki, kami tidak bisa menggaji orang yang begitu besar. Makanya salah satu solutif yang kami ambil adalah mencari sekeliling orang yang ada di sekeliling tempat tinggal kami atau rumah produksi yang kita rekrut gitu. Nah, sistemnya juga kita lebih fleksibel, gimana dia bisa beraktivitas di rumah tangganya, setelah itu dia melakukan produksi di tempat kami itu. Dan yang terakhir adalah bicara tentang profit. Nah, jadi tiga unsur ini tidak bisa terlepas, mulai dari bahan baku, SDM, sama dengan profit. Nah, profit inilah baru kita berbicara apa nih yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan bahan baku yang berlimpah, kemudian SDM kita bangun, kemudian sudah mahir dalam setiap bidang-bidangnya. Setelah itu baru kita berbicara tentang profitnya. Nah, profit ini kalau saya mesti ada sosialnya. Karena dalam dunia apa saja, apalagi ini usaha, karena yang saya pahami rizki itu datang dari 10 rizki itu 9 dari usaha. Jadi harus kita istilahnya hasilnya itu ya mesti kita mungkin sumbangkan ke siapa supaya bisa menjadi manfaat buat orang yang ada di sekelilingnya. Bukan hanya profit yang kita dapatkan, tetapi kita juga memberikan sumbangsi terhadap orang yang ada di sekeliling kita khususnya. Itu sih dari saya. Oke, pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara, saya secara pribadi mengajak kepada teman-teman atau rekan-rekan pelaku UMKM yang ada di Kota Kendari khususnya, yang mau diskusi tentang bisnisnya, mencari solusi tentang bisnisnya, yuk silakan hubungi kami di 0853 98 99 6178 atau bisa follow di Instagram kami di @adlis_syaputra. Itu Instagram pribadi saya, atau bisa add di Facebook Adi Yanto Saputra MPDI. Luar biasa sekali Kak Adi mengenai sharing-sharingnya bagaimana cara kita memulai bisnis ya. Yang Amira bisa simpulkan dari keterangan Kak Adi tadi itu ada beberapa. Jadi ada ide bisnis, kemudian perizinan utama, kemudian ketersediaan bahan baku, kemudian juga SDM, dan terakhir kita bisa mencari profit dari itu. Dan bisa dibagi dua menjadi profit pribadi dan juga sosial. Terima kasih Kak Adi atas sharing-sharingnya hari ini yang luar biasa sekali bersama para pemirsa dan juga saya. Dan sampai berjumpa lagi di program acara Usahando selanjutnya.